Kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah dimulai. Pasangan calon Pramono Anung Rano Karno, pasangan calon Ridwan Kamil Suswono resmi mendaftar di kantor KPU Jakarta. KPU Jakarta tinggal menunggu pendaftaran pasangan calon perorangan Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto. Apakah ini menandakan Anies Baswedan nihil kendaraan politik? Apa yang terjadi hingga ada jalan buntu bagi Anies yang namanya sempat digadang-gadang sebagai calon terkuat di Pilgub DKI Jakarta? Pilkada Jakarta dimulai, bye-bye Anies Baswedan. Kita bahas dalam The Prime Show bersama saya, Abraham Silaman. Saya memang tidak pernah muncul sama sekali. Memang diwawancarai juga tidak mau, disut nggak mau, paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega. Karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur. Jadi orang kalau mengerjakan untuk dapur itu nggak perlu terlalu pecicilan di ruang terbuka. Jika Tuhan mengizinkan dan warga memberi keyakinannya, kami akan selama 5 tahun tentu membangun dengan kerja-kerja politik. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mendapatkan hak dalam berpendidikan. Apabila kita melakukan ikhtiar keras, ya bekerja keras, berpikir cerdas dan bermain taktis, kita punya keyakinan RK bisa memenangkan pertarungan politik Pilgub DKI Jakarta, termasuk bisa mengalahkan Anies. Hari ini, Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar di pemilihan kepala daerah kota Jakarta. Pasangan Pramono Anung Rano Karno berangkat ke KPU dengan menggunakan oplet. Oplet adalah kendaraan khas Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang juga dikenal dengan Sidul, identik dari oplet dalam acara TV berjudul Sidul Anak Sekolahan. Dalam perjalanan ke KPU, pasangan ini diantar oleh pendukung dan simpatisan PDIP. Basuki Cahayapurnama Ahok yang sempat dijagokan maju di Jakarta juga ikut mengantar pasangan ini. Pramono Rano pun sempat singgah di kantor DPP PDIP sebelum berangkat ke KPU. Di kantor DPP mereka berkumpul dengan sejumlah kader PDIP untuk bersiap menuju KPU. Kedua pasangan ini berangkat dari rumah masing-masing menuju ke kantor DPP PDIP. Pramono mengaku baru mengetahui dirinya dipastikan maju ke Pilkada Jakarta kemarin sore. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga resmi mendaftarkan diri di KPUD Jakarta untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah kota Jakarta. Keduanya kompak mengenakan pakaian adat baju sadaria dengan koko putih dan sarung berwarna orange yang dilipat dan dikalungkan di leher. Pasangan ini merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju Plus. Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendaftar ke KPU Jakarta didampingi oleh 12 partai pengusung. Mudah-mudahan dengan banyaknya pasangan ini, masyarakat Jakarta bisa melihat mana-mana yang dirasa mungkin cocok dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan di 5 tahun ke depan. Sementara calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana belum hadir di KPUD Jakarta hari ini. Keduanya direncanakan akan mendaftar besok 29 Agustus 2024. Pemirsa, apa iya Anies Baswedan di PHP? Awalnya jalan Anies Baswedan menuju Jakarta 1 terlihat mulus-mulus saja dengan komunikasi politik yang dijalinnya bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem hingga PKB. Namun belakangan Anies ditinggal oleh partai-partai tersebut yang kini bergabung di Kim Plus mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Secerca harapan kemudian muncul ketika putusan MK menjadi jalan bagi PDIP untuk mengusung calonnya sendiri dan Anies Baswedan pun melihat
peluang dan menjajaki komunikasi dengan PDI Perjuangan. Nah, langsung saja kita lihat apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Langkah pertama Anies dalam safari politiknya pertama kali adalah ketika ia menyambangi DPD PDI Perjuangan Jakarta. Nah, ini dia. Ia didampingi juru bicaranya Syahrin Hamid dan mantan Kepala BKPM Thomas Lembong. Saat itu Anies disambut langsung oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Komunikasi mulai terjalin kedua belah pihak. Dan selanjutnya kita akan lihat pasca pertemuan dengan PDI Perjuangan Sabtu 24 Agustus 2024, Anies langsung mengunggah foto memegang buku yang mencatat nilai-nilai ideologis Bung Karno. Anies menyebutnya oleh-oleh pertemuan dengan pimpinan PDI Perjuangan. Dan Senin 26 Agustus 2024, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menuliskan tweetnya di akun X-nya. Ia mengatakan, bersama rakyat kita kawal kemenangan Anies Rano Merdeka. Tweet tersebut disinyalir menjadi tanda akan segera diumumkannya pasangan Anies Rano. Dan di hari yang sama pula foto Anies Baswedan sungkem dengan ibundanya beredar di media sosial. Anies sungkem dalam rangka rencananya yang disebut-sebut akan maju ke Pilkada Jakarta. Dalam foto yang beredar, Anies menggunakan baju batik merah sungkem pada ibunya. Disebutkan ibunya juga turut mendoakan keberangkatan Anies menuju kantor PDI Perjuangan. Rencananya pada hari itu juga Anies akan ditasbihkan menjadi calon gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan di hari yang sama beredar pula foto Anies Baswedan dengan Rano Karno. Dari foto tersebut tersirat pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno hampir pasti diumumkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Namun pemirsa, upaya Anies Baswedan berakhir anti klimaks setelah langkahnya tidak mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam pidatonya, orang nomor 1 di PDI Perjuangan tersebut menegaskan kader yang tidak nurut arahannya lebih baik keluar. Menurutnya PDI Perjuangan bukan alat untuk didompleng. Jika ingin maju kontestasi pilkada harus masuk menjadi anggota partainya. Kita lihat. Dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Dan sampai pada akhirnya hari ini Pramono Anung bersama Rano Karno akhirnya mendaftar ke KPUD Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Artinya Anies Baswedan ditinggal oleh PDI Perjuangan. Sementara itu Anies Baswedan mengaku belum mengetahui mengenai duet yang diusungnya dalam wawancaranya bersama dengan media. Dan Anies Baswedan irit bicara ketika ditanya wartawan. Biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, teduh, dan makin sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu benar nggak Pak? Yang bersurat ke Pak Anies itu Pak? Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak jadi usung Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak. Iya. Gitu ya. Siap. Makasih ya Pak. Jadi Pak. Jadi Pak. Dan mirsa izinkan kami untuk merecap kembali daftar calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan terlibat dalam pertarungan Pilkada Jakarta. Kita akan lihat. Yang pertama tentu saja yang sudah kita saksikan prosesi pendaftarannya di KPU Jakarta sebagai pasangan calon pertama yang mendaftar yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Yang mana partai pengusungnya adalah PDI Perjuangan. Rano Karno memang akrab disapa sebagai Bang Dul dengan sinetron legendarisnya di tahun 90-an. Paslon ini sendirian bersama dengan partai berlogo banteng. Kemudian ada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur berikutnya yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Dengan banyaknya partai yang mengusung dalam koalisi Indonesia Maju Plus.
Ridwan Kamil dan Suswono juga hari ini mendaftarkan dirinya ke KPUD Jakarta setelah Pramono Rano mendaftarkan diri. Ridwan Kamil dan Suswono disebutkan ada 15 partai politik pengusung. Dan selanjutnya ada dari calon perorangan, ini dia Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang disebutkan sudah lolos verifikasi administrasi KPU dan ditunggu pendaftarannya. Disebutkan besok pasangan ini akan maju dalam pendaftaran di KPU Jakarta. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya sudah bergabung dan mengundang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Usamah Abdul Aziz, juru bicara dari Anies Baswedan. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Mas Sami, Bung Pandapotan Sinaga, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta. Dan anggota DPRD Jakarta yang baru dilantik. Selamat atas pelantikannya. Terima kasih. Selamat. Dan ada Bung Bim Benyamin. Abang Bim Benyamin. Siap, Bang. Tokoh Betawi. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bersama kita juga Bung Adi Praitno, pengamat politik. Bung Adi, bisa mendengar suara kami? Ya, selamat sore Mas. Iya, kita terlebih dahulu ke Mas Semi ya. Saya mau tanya suasana kebatinan Pak Anies hari ini. Karena disebutkan beliau juga tidak mengetahui pendaftaran Pak Pramono dan Mas Rano hari ini oleh PDI Perjuangan. Apakah betul ini artinya Mas Anies merasa ditinggalkan? Iya, sebenarnya Mas Anies tidak pernah merasa ditinggalkan karena memang prinsipnya belum pernah ada janji atau apapun itu dengan Mas Anies. Karena dengan PDIP sendiri, Mas Anies sebatas memang masih menjalin komunikasi dengan DPD DKI, PDI Perjuangan, lalu juga pernah ngobrol dengan Pak Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan. Dan setelah itu memang diskusi-diskusi itu ya berlangsung hangat dan baik. Karena memang itu kan bagian dari PDKT ya. Nah, jadi memang kalau belum pernah ada janji itu, jadi rasanya tidak pernah merasa ditinggalkan tuh oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi baik-baik aja. Karenanya baik-baik saja. Iya. Kami dengar bertemu dengan beberapa orang. Siapa beberapa orang yang dimaksud? Iya, seperti diketahui Pak Anies juga pernah ketemu dengan Pak Pandapotan juga ketemu ya Pak ya di untuk hari DPD. ini, untuk hari ini. Bertemu dengan beberapa orang disebutkan. Oh, hari ini memang kita bertemu dengan tim beliau yang saat ini sedang membantu betul dengan para pendukung yang biasa kemarin mendukung. Dan hari ini memang dia mengupdate berita dan mencari informasi dan juga ya untuk bisa mengambil keputusan ke depan lah. Kira-kira seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat kan dari rangkaian peristiwa-peristiwa politik yang dijalani oleh Pak Anies, kelihatannya memang publik menduga bahwa akan kemudian maju lewat PDI Perjuangan. Bagaimana beliau menyadari realitas politik yang terjadi? Iya, memang di berita-berita di media banyak menyebutkan bahwa beliau akan dipasangkan dengan Pak Rano Karno dari PDI Perjuangan. Tapi memang sampai detik ini pun memang belum ada pembicaraan terkait hal itu. Jadi memang masih santai-santai aja, nggak ada yang khusus dan nggak ada yang spesial tuh. Jadi ya semuanya berjalan dengan baik, komunikasi berjalan dengan lancar, dan Pak Anies sekali lagi juga ya merasa tidak ditinggalkan. Walaupun memang catatannya adalah bahwa aspirasi di DPD partai-partai yang sudah mendukung Pak Anies itu kan ada 4 yang pernah menyatakan, ada PDIP Perjuangan, ada PKS, ada Nasdem, ada PKB, dan DPD-nya sendiri menyatakan ingin mendukung Pak Anies dan mengusulkan ke DPP. Tapi pada akhirnya di veto kompli di DPP. Ya, tapi akhirnya pada DPP dinyatakan untuk mendukung yang lain. Tapi ya itu memang mungkin ada ketidakcocokan aspirasi yang diserap oleh DPD dengan yang DPP. Tapi itu ya nggak masalah karena Mas Anies dimanapun berada dia tetap akan berbuat untuk Indonesia. Saya geser ke Pak Pandapotan. Anda kalau saya bilang terlalu tega kepada Pak Anies. Kenapa? Karena Anda sudah bertemu dengannya. Kalau kita melihat Pak Pandapotan mengkritik Pak Anies selama jadi gubernur Jakarta, itu adalah tugas Anda dan Anda memainkan peran itu berkali-kali. Dan itu kita anggap biasa-biasa saja. Tapi kenapa dianggap tega? Karena Anda sudah bertemu dengannya di DPD PDI Perjuangan Jakarta, malah kemudian meninggalkannya begitu saja. Ini di luar kepala kita. Kok bisa demikian? DPD kan bertugas hanya untuk mengusulkan, Pak. Bukan
kita bukan memutuskan, kita mengusulkan. Dan memang pada saat rapat di DPD kita sudah sepakat untuk mengusulkan Pak Anies. Tapi kan kita hanya sebatas mengusulkan. Yang menentukan adalah DPP partai. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan 3 meninggalkan atau apa, kami sudah menjalankan sampai maksimal untuk mengusulkan sampai ke DPP. Nah, seperti yang saya katakan sekali lagi, keputusan adalah di DPP. Seperti yang dikatakan Mas Sami, saya sepakat bahwa kita kan belum ada mungkin pembicaraan untuk supaya janji-janji supaya langsung dijadikan kan gitu, seperti yang dikatakan Mas Sami. Karena terus terang saya harus masih berkutat di sana. Karena kalau Anda mengkritik pedas Pak Anies itu sudah biasa kan. Tapi kalau mem-PHP Pak Anies seperti ini ya kesannya. Saya pikir kita tidak mem-PHP. Kita tidak mem-PHP. Kita kan menjalankan koridor proses politik. Okay. Jadi kita kan menjalankan proses politik karena kita merasa mengharapkan ada perubahan di Jakarta ini dengan kita berdampingan dengan Anies, kita usulkan. Apa betul kemudian disebutkan bahwa ada dualisme di dalam tubuh DPP sesungguhnya? Yang tadi ada disebut kubu ingin mengusung Anies Baswedan, di sisi lain ada yang ingin mendepak Anies Baswedan. Nah, saya pikir kita nggak sampai ke ranah itu, karena kita kan selevel DPD. Nah, kita ya udah maksimal lah dari DPD katakan Mas Sami. Sudah maksimal upaya yang dilakukan dan sudah maksimal juga jawaban yang disampaikan di meja ini, di forum ini. Saya geser dulu ke Bung Adi Praitno. Bung Adi, Anda terpuaskan dengan penjelasan itu atau barangkali Anda sudah punya bayangan, intuisi Anies akan kehilangan kendaraannya di titik akhir seperti ini? Ya, saya kira sejak awal saya termasuk yang memprediksi sulit bagi Anies untuk bisa maju dari PDIP. Penjelasannya 2 hal. Pertama, PDIP ini kan partai yang sangat ideologis. Saya membaca belum ada sinergi ideologi antara Anies Baswedan dan PDIP. Dari dulu 2 elemen ini adalah 2 kutub yang saling bertabrakan satu sama yang lainnya. Anies kan kerap disebut dengan puritanism, terutama dalam konteks Pilkada 2017. Sementara kawan-kawan PDIP ini kan berada di spektrum yang cukup jauh, yaitu berada di barisan yang kerap disebut sebagai nasionalis. 2 kutub yang saya kira memang sering berhadap-hadapan sampai hari ini, baik pada level elit ataupun grassroots pemilih di PDIP tahun Anies. Yang kedua, Mas Abraham, ada kecenderungan memang PDIP itu menganggap pilkada ini adalah sebagai upaya untuk memuliakan kader-kader terbaik mereka sebagai bagian untuk berkompetisi ya. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang PDIP ini tidak terlampau silau dengan elektabilitas dari pihak eksternal ya. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat sejumlah pilgub di berbagai tempat, PDIP pasti menyodorkan kader terbaiknya untuk maju. Apakah kemudian Anda melihat selain bahwa disebutkan tadi restu tidak didapatkan oleh DPP, ya sudah jelas lah ya, orang nomor 1 di PDI Perjuangan Bu Mega, apakah kemudian ada faktor lain, invisible hand dan lain sebagainya misalnya? Saya kira tidak ada ya. PDIP ini kan partai yang sebenarnya tak ada takut-takutnya pada siapapun. Banyak yang memprediksi munculnya Pramono Anung yang dimunculkan oleh PDIP ini kan sebagai bahasa komunikasi politik dengan Prabowo Subianto ya, soal kemungkinan membangun jembatan komunikasi dan kemungkinan berkoalisi di masa yang akan datang. Tapi saya melihat kecenderungan PDIP itu tak terlampau peduli apakah mau diajak koalisi Prabowo ataupun tidak. Karena Pramono ini juga dinilai sebagai sosok yang bisa mempertemukan misalnya antara kepentingan PDIP dan Prabowo Subianto, dan bahkan Pramono juga cukup dekat dengan Jokowi. Tapi rasa-rasanya saya membaca mazhab dan ideologi partailah yang jauh lebih mengemuka dibandingkan dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu sering saya mendengar statement-statement elit-elit PDIP, bagi mereka pilkada itu bahwa kalah dan menang adalah urusan belakang. Tapi yang paling penting kader itu adalah utama, supaya mereka punya kesempatan untuk bertanding di sebuah kompetisi, khususnya di Jakarta, bagaimana perasaan-perasaan memenangkan pertarungan dengan kader itu menjadi penting. Karena kalau toh mengusung Anies punya nama besar, belum tentu Anies itu punya komitmen dan memperjuangkan PDIP untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ PDIP. Mas Semi, belakangan santer juga dibicarakan bahwa tidak hanya PDIP jalan bagi Anies untuk maju dapat tiket menjadi gubernur Jakarta, calon gubernur Jakarta. Disebutkan PKB juga. Apa betul ya? Udah sempat komunikasi juga? Iya,
karena kan dari PKB sendiri malah pernah deklarasi dari DPD DKI. Nah itu kan yang lalu. Yang lalu, iya. Tapi sampai saat ini. Tadi malam santer beritanya. Oh itu kita justru belum dengar ya. Tapi memang banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Tapi memang komunikasi dengan semua partai masih terus dijalin oleh Pak Anies. Bahkan dengan partai-partai yang kemarin sudah juga dukung. Tapi kalau untuk spesifik tentang PKB rasanya memang sama seperti partai lainnya. Belum ada yang khusus gitu. Oh, tidak ada yang istimewa berarti ya Bung Adi Praitno ya, bahwa PKB pun dalam hal ini disebutkan sempat putar haluan dan lain sebagainya. Tapi itu sepertinya hanya isapan jempol belaka ya? Saya kira memang soal komunikasi politik sebenarnya yang saya kira tidak ada titik temu ya antara PDIP dengan Anies Baswedan. Penjajakannya terlampau singkat sehingga titik temu di antara keduanya tidak terjadi. Pernyataan Megawati Soekarno Putri bagi saya menjadi penegas betapa PDIP ini punya diferensiasi politik, bukan seperti partai yang lain yang kemudian silau dengan elektabilitas pihak eksternal. Makanya dalam pilatonya agak agresif Megawati. Kemarin itu kemana aja, kok baru sekarang bikin jembatan komunikasi politik dengan PDIP. Itu kan adalah statement yang menurut saya penolakan secara langsung betapa memang sekalipun Anies punya nama besar, tapi bagi PDIP bukan siapa-siapa. Soal itu sebenarnya kita bisa lihat Airin ya. Bu Airin itu kan juga bukan kader dari PDIP, tapi resmi didukung oleh PDIP menjadi gubernur Banten. Jadi sebenarnya persepsi itu bisa dipatahkan dengan adanya Airin. Jadi ya sebenarnya bukan hanya hal itu menjadi dasar. Ya kita juga nggak tahu. Mungkin ada alasan-alasan lain yang menjadi pertimbangan dari DPP PDI Perjuangan untuk bisa akhirnya tidak mendukung Pak Anies untuk. Tapi apakah ya belum sempat terjalin sama sekali komunikasi atau paling nggak inisiasi komunikasi antara Pak Anies dan Bu Mega? Kan kita tahu bahwa Bu Mega berkali-kali menegaskan bahwa ia yang punya hak prerogatif di sana. Iya, yang pasti Pak Anies sangat ingin berkomunikasi, tapi memang belum ada waktu yang pas mungkin. Dan sudah terbuka untuk bisa berbicara dengan Bu Mega khususnya. Tapi komunikasi itu akhirnya berjalan dengan beberapa pihak dari DPP PDI Perjuangan. Contohnya siapa? Ya ada beberapa lah, dengan Pak Rano Karno misalnya, ada Pak Said Abdullah juga komunikasi, dengan Pak Baskara juga komunikasi gitu. Jadi banyak sekali dari PDI Perjuangan yang melakukan komunikasi dari DPP. Niat hati sebetulnya ingin bertemu dengan Bu Mega ini, Pak Pandapotan. Tapi ya kita tahu Bu Mega dalam pidatonya juga cukup keras ya, bahwa siapapun yang ingin masuk ya silakan masuk, jangan mendompleng partai, prinsipnya seperti itu. Apa makna dibalik itu semua, dan betulkah kemudian komunikasi yang tadi diinisiasi itu malah tidak gayung bersambut alias bertepuk sebelah tangan? Kita ranah sampai ke sana kan kita nggak dapat kita ini. Yang jelas bahwa kita kan dengan pidato seperti yang dikatakan Pak Adi Praitno, memang kita selalu mengutamakan kader. Kader selalu. Pak Pramono itu kan termasuk kader dari PD Perjuangan, mantan sekjen. Sekarang dia menteri di Menteri Kabinet, dia kan mantan sekjen partai. Jadi dia merupakan kader. Jadi dia tidak hanya lepas seperti itu walaupun dia udah di kabinet. Ya, kalau disebutkan bahwa ini memang inisiasi ide ini datang dari DPD, artinya dari akar rumput lah ya. Anda melihat kok memang ini bertentangan dengan apa yang Anda perjuangkan, kan kritik terus disampaikan dalam tugas-tugas Anda dan berkali-kali itu disampaikan kepada Pak Anies. Ide apa sih sebetulnya dari awal sehingga pada akhirnya nama Pak Anies itu mencuat dan Anda sebagai sosok yang sering mengkritiknya terpaksa juga harus mendukungnya? Pada akhirnya pun tidak jadi maju lewat PDI partai Anda. Saya pikir kan Anies salah satu aset negara juga. Salah satu orang yang saya pikir dia diminati oleh mungkin dari surveinya yang sangat tinggi, genjetnya yang sangat antusias, yang menginginkan nanti kan ke depan ini kan untuk menggantikan kita kan para generasi muda-muda ini. Jadi kita mau mengharapkan generasi muda ini mau kita tarik. Jadi mudah-mudahan walaupun Pak Anies tidak terpilih kembali bisa mendukung kita supaya kita bisa memenangkan Pak Pramono Anung dan ada partisipasi dari Pak Anies terhadap kita. Tapi bicara kemungkinan dalam politik, tentu juga kita harus melihat bagaimana keterpilihan dalam politik itu juga basisnya adalah dukungan. Dan bicara soal dukungan, kita menghadirkan tokoh Betawi di sini, Bung Bim Benyamin. Bang Bim, Bang Abraham, ini luar biasa nih. Kita lihat sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar dan di sana yang jelas ada disebut-sebut dalam tanda kutip ya,
anak Betawi asli gitu. Asli. Sidul anak Betawi asli. Tapi lepas dari itu, Iya. bagaimana Anda sebagai tokoh Betawi mencermati pergolakan politik di Jakarta? Iya. Dua pasangan calon yang sudah masuk. Ya, gini, kita saya tergabung di Poros Jakarta Iya. dari beberapa komponen organisasi yang ada di situ ya, beberapa banyak sekali. Kita lihat ya, kita menghargai proses konstitusi yang ada selama ini, dan terakhir itu kan besok 29 itu baru close untuk pendaftaran, dan juga baru pendaftaran itu kan belum klarifikasi. Jadi artinya ini sebelum janur kuning melengkung ini, sebelum ada ijab kabul, kita masih ada kesempatan lah, meskipun kecil, tapi masih ada, tetap ada gitu. Kok ya. tersirat saya menangkap menunggu Anies dapat tiket ini? Apa ya? Enggak, bukan gitu. Bapak, ini kan close-nya kan kalau bilang Anies bye-bye itu setelah 29, setelah pengesahan. Ya, kita masih kasih tanda tanya. Gitu, kan? Kalau ini kan bisa saja, ini kan politik ya, bisa saja sehari itu berubah. Bisa saja ini ada yang menarik dukungan, itu kita kan nggak tahu. Ya kan, narik dukungan terus berubah. Kenapa? Bisa saja itu. Jadi itu kita hargai itu proses itu sampai besok 29 kan malam. Saya nanti akan bertanya kepada Anda mengenai dari akar rumput apa sih yang disampaikan oleh warga Jakarta mengenai sosok pemimpin yang akan memimpinnya ke depan selama 5 tahun mendatang. Kami akan kembali kepada Anda. Tetaplah bersama kami dalam The Prime Show. Saat lagi untuk Anda. Yaitu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu kan bukan sesuatu yang begitu ditunjuk langsung. Ya, Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Kita sudah lihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Tanggapan Anda disebutkan bahwa akhirnya Pak Pramono melepaskan jabatannya ya, mengundurkan diri dari Sekretaris Kabinet. Tadi pernyataan Pak Pramono Anung, dia udah permisi sama Pak Jokowi bahwa dia cuti. Nah, tapi kalau misalnya pernyataannya seperti itu ya saya pikir sebagai kader partai Pak Pramono Anung nggak persoalan masalah jabatannya, mau mundur sekarang atau karena kita udah usulkan dia sebagai cagup. Jadi karena beliau pada saat pertemuan dengan kami tadi, bahwa beliau udah siap turun ke bawah mengunjungi semua kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta ini untuk memperkenalkan atau mengenalkan dirinya yang selama ini dia kan hanya di belakang meja aja. Kok saya menangkap dari statement Pak Jokowi dan melihat gelagat-gelagat politik yang ada, apa iya ada satu frekuensi yang sama antara Istana dan Tuku Umar dalam pencalonan Pramono Anung? Itu nggak ranah kita. Oke, barangkali Bung Adi mau menanggapinya. Bung Adi, apakah betul ada frekuensi yang sama antara Istana dan juga Tuku Umar dalam pencalonan Pramono Anung dan Rano Karno? Ya, saya kira tidak sesederhana itu, bahwa Pramono Anung itu punya hubungan baik dengan Jokowi, dengan para tidak bisa dibantah. Bahkan dinilai sebagai sosok yang bisa menjadi titik temu ya antara tiga kepentingan ya, PDIP, kemudian Pak Prabowo Subianto dan Jokowi. Tapi kan saya kira Kimplas itu sudah memastikan bahwa mereka adalah satu barisan politik dengan Prabowo dan Pak Jokowi, yang saya kira mereka mazhab politiknya berbeda dengan yang diusung oleh kawan-kawan PDIP. Jadi dalam konteks itulah bagi saya, sekalipun ada satu spektrum politik, itu tidak otomatis dan Istana memberikan dukungan politiknya kepada Pramono Anung, karena apapun Pramono itu pastilah dianggap PDIP bukan yang lain. Mengenai hubungan politik yang baik, tentu saja hubungan sebaik-baiknya adalah hubungan dengan warga yang menjadi pemilihnya. Saya ke tokoh Betawi, Bang Bim. Anda melihat seperti apa komunikasi yang sudah dibangun oleh dua pasangan calon ini? Pak Pramono mengaku tadi masih ya sedikit lah melakukan safari dan sebagainya, tapi lepas itu kan beliau suka goes sebutnya. Bung Rano kita kenal sebagai sosok yang kerap diasosiasikan sebagai anak Betawi asli begitu ya. Dan kemudian ada Pak Ridwan Kamil Suswono.
Dan ada kemudian ya besok ada Pak Dharma Pongrekun. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita melihat yang sekarang mendaftar itu ya kita lihat track recordnya di mana. Misalnya Ridwan Kamil ya di Bandung, Jawa Barat. Itu seperti apa kalau yang lainnya kita lihat juga ya. Tapi yang kita melihat di grassroots ini kan memang Pak Anies yang memang luar biasa. Karena memang Pak Anies kan sudah 5 tahun sudah mengabdikan dirinya untuk warga Jakarta. Itu yang kita lihat. Makanya surveinya itu nggak cuma 50, lebih dari 50 gitu. Saya mau sampaikan ini kan suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat itu ditangkap oleh DPD partai, tapi naik ke atas itu tidak diterima. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa tidak begitu? Nah, itu kan ada permasalahan. Ini sepertinya permasalahan apa yang permasalahannya? Seperti ini pilkada ini beraroma kayaknya ketakutannya pilpres gitu ya. Jadi yang penting jangan Pak Anies. Nah, setelah itu boleh kita bicarakan yang lainnya. Sepertinya itu dari kita ya, dari sudut masyarakat yang melihatnya seperti itu. Jadi kita warga itu menginginkan sekali Pak Anies itu maju, masih ada waktu untuk sampai besok lah. Kalau saya menangkap ini bisa dirasionalisasikan karena saya tahu Anda juga pernah terjun di dunia politik sebetulnya ya. Oh ya, 2004 saya di PD, 2014 saya di DPR. Betul. Maka dari itu kan Anda bisa membaca itu. Tapi betulkah kemudian bahwa apa yang terjadi dalam kontestasi Pilgub Jakarta semata-mata bagi Pak Anies adalah lompatan baginya untuk Pilpres 2029? Nggak ada. Selama ini Pak Anies itu dalam dia menempati posisi jabatan tertentu, itu bukan keinginan pribadi, Mas. Itu undangan. Rakyat yang menginginkan. Rakyat menginginkan, beliau yang diundang. Pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pertama 2016 itu kan diundang oleh Gerindra dan PKS. Bukan beliau mencalonkan diri atau beliau datang ke partai dan melobi untuk bisa maju, enggak. Begitu dengan Pilpres. Dicalonkan oleh Nasdem pertama kali pada saat itu. Bukan dia melobi Nasdem supaya dia bisa maju, enggak. Jadi beliau ini memang posisinya free aja gitu. Tapi bila memang ada undangan untuk bisa berbuat untuk negeri ini, untuk bangsa ini, dia akan ikut. Tapi nggak semata-mata undangan lah. Pasti juga ada hasrat kan. Pasti ada juga niat untuk kemudian meresponi undangan itu dimaksud. Hasratnya Mas Anies itu untuk melunasi janji kemerdekaan Indonesia. Dan itu bisa dilakukan di dalam maupun di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan dia telah membuktikan. Dia bikin Indonesia mengajar, dia bikin gerakan turun tangan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pendidikan di Indonesia. Di dalam pemerintahan dia melakukan sebaik-baiknya manajemen untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Jakarta, dan itu sudah terbukti. Bung Adi, kok saya menangkap di sini habis manis sepah dibuang ya kesannya ya. Jadi awalnya didekati, kemudian di ujungnya ya ditinggal beramai-ramai. Nggak tahu persis ya Abraham, tapi bagi saya secara prinsip PDIP ini ada kecenderungan memang memprioritaskan kadernya untuk maju. Dan ini juga mungkin pelajaran bagi Pak Anies. Ya, ini kita tidak hanya bicara soal PDIP, kan disebutkan tadi bahwa ada partai-partai yang lebih dahulu memberikan semacam sinyalemen kuat untuk mendorong Pak Anies. Ada PKB, ada Nasdem, ada PKS juga. Ya, kalau saya begini secara prinsip Mas ya, sepertinya partai-partai ini kan kalkulasinya untung dan rugi. Ngusung Anies di Jakarta bagi mereka mungkin tak ada untungnya secara elektoral karena tidak bersamaan dengan pileg. Kalau mungkin ada pileg, mereka berharap ada suara yang bisa dapat limpahan dari para pendukungnya Anies. Apalagi misalnya PKS, Nasdem, dan PKB ini kan tarikan politiknya ingin bergabung dengan Prabowo Gibran untuk 5 tahun yang akan datang. Sepertinya keinginan berkoalisi dengan Prabowo jadi sandera politik sehingga partai-partai ini yang dulu memberikan tiket kepada Anies sepertinya balik badan itu karena faktor itu. Ketimbang mendukung Anies belum tentu menang di Jakarta, mending bagi mereka itu mendukung yang jelas-jelas mereka ini adalah pemenang Pilpres. Saya kira dalam konteks itulah PKS, Nasdem, dan PKB itu yang kemudian memalingkan wajahnya tidak lagi mendukung Anies dan Mas. Kalau yang diutamakan adalah kader, tapi ada fenomena menarik hari ini di depan KPU Jakarta ketika kader yang disebutkan juga akan digadang-gadang menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Ahok yang disebutkan, justru dia datang malah bukan namanya yang disodorkan, tapi malah ia mendampingi Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan di samping Pak Ahok, kita juga melihat di sana ada Bu Tri Risma hari ini, kita boleh putarkan gambarnya. Dan disebutkan ada sejumlah politikus juga yang mendampingi Pramono Rano. Di antaranya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Cahayapurnama, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edy, hingga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ada juga Pak Arya Bima di sana. Dan dalam konferensi pers juga kita bisa melihat Pak Ahok tampak sumringah. Nah itulah, lihat kompak beliau tuh. Kayak nggak ada beban yang ditampilkan.
sambil kita tampilkan kembali nanti ya. Kalau kita lihat, kenapa tidak Pak Ahok yang didorong? Banyak publik juga kan yang dari akar rumput berharap Pak Ahok didorong kembali. Kalau misalnya kader yang diutamakan oleh PDI Perjuangan. Mas Pramono Anung juga kan kader. Iya, dulunya kader. Betul. Jadi mungkin secara senioritas ya Mas Pram lebih senior di PDI Perjuangan. Tapi akseptabilitasnya terhadap warga Jakarta, kemudian survei-surveinya kalau kita lihat. Ya, kan seperti yang saya katakan selalu bahwa kita kan kalau udah diputuskan pasti udah yang lebih mengetahui keputusan itu kan para DPP. Tapi sempat terbesit nggak nama Ahok sebetulnya dalam percakapan itu? Karena kita di DPD nggak ranah kita di DPP, mungkin kita nggak pernah. Yang jelas kita apa yang diputuskan hari ini adalah keputusan DPP yang harus kita taati sebagai kata kader, harus taat terhadap keputusan partai. Saya ke Bung Adi. Bung Adi, kalau kita lihat tadi Pak Ahok malah sumringah, namanya sempat disebut-sebut juga sebagai kandidat gubernur Jakarta yang akan diusung partainya. Tapi lantas ia hadir di sana bukan sebagai calon gubernurnya, tapi sebagai pendukung yang bersama-sama dengan Pak Pramono dan juga Bung Rano. Ada apa dengan Ahok? Ya kalau melihat kecenderungan sebenarnya internal PDIP kan sebenarnya banyak faksi-faksi. Ada juga yang menginginkan supaya Anies Baswedan yang diusung sebagai salah satu kontestan. Orang seperti Masinton Pasaribu dan yang lainnya itu sangat kelihatan sejak awal di mana mereka berharap PDIP itu memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi kan di seberang yang lain kita juga tidak bisa menutup mata. Faksi-faksi seperti Ahok pastinya masih ingat kasus dan peristiwa politik 2017 yang lalu. Soal kekalahan yang cukup tragis yang ada sentimen agama dan etnisitas itu. Sepertinya ini yang saya kira membuat kenapa kawan-kawan PDIP at the end of the day-nya memutuskan Pramono Anung sebagai salah satu kontestan. Karena bagi mereka mungkin ini adalah titik temu dan jawaban. Karena kalau Ahok yang kembali maju, potensi terjadi dalam tanda kutip sentimen masa lalu itu akan muncul. Bahwa Ahok pernah ada kaitannya dengan Al-Maidah 212 terkait dengan penistaan. Tapi itu kan sudah diselesaikan olehnya, sudah ditunaikan hukumannya. Ya, itu sudah selesai, tapi dalam politik jeroan-jeroan masa lalu kan dimunculkan. Pramono Anung ketika maju sebagai gubernur Jakarta didaftarkan hari ini, tweet-tweet masa lalunya yang seksis kembali dimunculkan. Ridwan Kamil yang dulu kelihatan sangat agresif nyerang Jakarta juga dimunculkan. Artinya apa? Dosa masa lalu ini yang sepertinya ingin dihindari juga oleh PDIP kalau terus mengusung Ahok sebagai salah satu kandidat. Nah yang kedua Mas Abraham, bahwa Ahok ini elektabilitasnya juga cukup tinggi, tapi ada kecenderungan Ahok ini mentok ya. Tak ada ceruk pemilih yang bisa didapatkan dari tempat lain di luar pemilih loyal Ahok ya, karena memang apapun dalam banyak hal segmentasi pemilih Ahok ini terbatas. Pramono sepertinya adalah pilihan politik yang dinilai oleh PDIP akan membesar dukungan dan menambah kekuatan politik untuk memenangkan pertarungan di Jakarta, meski kalau menurut kita agak berat ini barang karena melawan kekuasaan yang cukup luar biasa, partai mayoritas dan sosok yang cukup kuat ya seperti Ridwan Kamil dan Suswono yang di backup oleh PKS yang cukup solid. Bang Bim, Anda melihat bahwa Ahok disebutkan juga tadi sempat ada peluangnya, kemudian ada nama-nama lain. Apa iya sesungguhnya ketika dalam kandidasi kepemimpinan itu selalu melihat rekam jejaknya yang sudah berlalu tidak ditinggalkan begitu saja bagi warga Jakarta? Ya memang seperti itu ya, namanya politik ya. Jadi ya lihat ke belakang, lihat juga ke depan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Gitu. Toh juga banyak yang kerja Ahok yang bagus kan? Iya bagus, ada. Iya makanya ada yang positif negatifnya akan juga diungkapkan. Selalu seperti itu kalau di politik kan. Jadi saya mau sampaikan bahwa ya memang elektabilitas itu belum tentu juga akan diambil oleh partai untuk diusung ya. Jadi saya juga melihat bahwa partai ini ada dosa juga nih. Artinya gini, yang dosa apa yang Anda maksud? Dosanya begini, ada keharusan juga partai itu mengambil yang tadi suara rakyat, suara Tuhan itu sudah di daerah tapi tidak diambil. Itu kan suara, kenapa ada apa di pusat begitu ya. Terus juga ini kan sudah MK kan sudah memutuskan. Sehingga itu lebih membuka peluang pada partai gitu untuk mengusulkan ya, untuk partainya mengusulkan calon-calonnya. Saya juga kedepannya juga inginkan ini ke depan ya, bahwa partai itu harus juga mengusung calon kepala daerahnya, nggak harus berkoalisi karena memang sudah diberikan wewenang untuk mengajukan calon kepala daerahnya. Gitu.
Ini saya terakhir ke Mas Sami karena harus geser ya. Ada agenda lain. Mas Sami, pernah tidak terpikir sungguhnya bahwa inilah yang akan terjadi di ujung-ujungnya? Banyak pihak yang berharap semestinya kalaupun memang Pak Anies harus dimajukan, semestinya secara independen dukungan itu bisa diraihnya. Toh juga ada Pak Dharma Pongrikun yang muncul di awal-awal tahun malah bisa meraih verifikasi dan bisa maju lewat perorangan. Nampaknya itu bisa dilalui dengan mudah, andai kata di atas kertas sebutkan banyak dukungan akar rumput oleh Pak Anies Baswedan. Mengapa itu tidak dilakukan jalur perorangan dari awal? Mengapa pada akhirnya berharap sehingga pada akhirnya ditinggalkan? Sudah ada kibaran PKS itu soalnya. Karena sejak awal kan memang pada saat daftar itu terbuka, pendaftaran untuk independen terbuka, Mas Anies sudah mendapatkan dukungan dari partai. Akan tidak etis rasanya bila Mas Anies mendapatkan dukungan dari partai, tapi dia juga tetap memproses independen. Etikanya jadi dipertanyakan nanti Mas Anies ke depan. Jadi begitu kita sudah ada dukungan partai, apalagi sudah makin hari makin bertambah, rasanya sudah cukup. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa hal ini hari ini akan terjadi seperti Dulu itu. pernah ada peristiwa di mana Pak Ahok juga sempat didukung lewat jalur independen oleh para pendukungnya begitu. Karena belum ada partai mendukung. Betul. Begitu ada partai mendukung, dia lepas independennya. Itu barengan saya juga itu. Iya. Jadi karena ini sudah ada partai dulu yang mendukung, akhirnya dia melepas untuk independennya. Tapi gini Mas, apapun itu, mungkin ini memang yang terbaik untuk Mas Anies dan mungkin yang lain. Tapi tadi bilang Bang Bim bahwa ini belum habis. Waktu pendaftaran masih tanggal 29. Izinkan kami memberikan sedikit ruang untuk optimis. Mungkin ini bisa dibilang tidak menerima kenyataan, tapi izinkan kami untuk memberikan sedikit ruang untuk optimis. Silakan. Hari Senin, apa yang Mas. ingin Anda sampaikan? Mas, karena ini suatu politik ini kan tidak terduga ya. Betul. Hari Senin yang lalu kita dikagetkan dengan memang adanya deklarasi 12 partai mendukung Pak RK. Hari Senin. Hari Selasa tak terduga lagi. Di saat hari Senin itu semua sudah tertutup dan Mas Anies terlihat tidak bisa mencalonkan diri dan juga PDI tidak bisa mengusung calon karena memang tidak 20%. Akhirnya hari Selasa tiba-tiba tanpa disangka MK keluar. Kita nggak ada yang pernah nyangka. Artinya apa? Artinya izinkan kami memberikan ruang untuk itu. Karena politik Kejutan yang ada baru lagi. Segala kemungkinan. Segala kemungkinan. Karena ini kan politik. Politik kan bagaimana kita bisa mengolah suatu kemungkinan menjadi peluang gitu. Jadi ya izinkan kami untuk itu dan intinya Mas Anies ini orang yang berkualitas dan berlian akan terus bersinar tanpa harus diwujudkan di depan. Di belakang pun bila dia sudah harum, maka akan harum dimanapun. Dirawat saja rasa optimisme itu sah-sah saja, tapi bagaimanapun juga kita akan ikuti realitas politik ke depannya dan kita akan kawal bersama. Terima kasih ya Mas Sami. Bang Bim dan Pak Pandapotan juga masih bersama dengan kita sama Bung Adi Praitno. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya kembali berdialog bersama dengan Bung Pandapotan Sinaga, Wakil Ketua DPD PDI Jakarta, anggota DPRD Jakarta, Bung Bim Benyamin, tokoh Betawi, dan juga Bung Adi Praitno, pengamat politik. Kita sampai di penghujung jumpa kita. Saya ke pertanyaan terakhir ke Bung Pandapotan. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Pram disebutkan tidak mudah untuk berhadap-hadapan dengan koalisi yang lebih banyak jumlahnya. Ya, saya pikir kita kader PDI Perjuangan siap untuk mendukung habis-habisan terhadap Mas Pram sama Bang Rano Karno karena kita udah terbiasa menghadapi di lapangan dan kita harapkan Pak Pramono dengan waktunya yang singkat ini akan kita dorong terus untuk turun ke bawah, menemui semua warga dan membangun dengan komunitas-komunitas untuk supaya menunjukkan bahwa dia siap untuk memperbaiki Jakarta ke depan. Apalagi Jakarta tidak sebagai ibu kota negara lagi, harapan kita nanti dengan misi visi yang sudah disahkan di DPRD akan kita tindak lanjuti dengan bekerja turun ke bawah. Apa sih yang ditawarkan oleh Pak Pramono? Kalau di visi misi kan visi misinya kan udah tersaji pada saat kita di rapat paripurna kemarin. Mungkin kita akan menjalankan itu. Dan saya pikir visi misi PDI Perjuangan selalu bagaimana meningkatkan tingkat hidup masyarakat Jakarta dan memperbaiki semua sarana dan prasarana yang layak sebagai kota global. Bung Adi Praitno, akan seperti apa kontestasinya akan bergulir?
ada yang istimewa tidak yang akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon ini untuk ibu kota Jakarta? Ya, saya sebenarnya belum ada penegasan dari masing-masing calon apa yang akan mereka lakukan kalau terpilih jadi gubernur. Saya berharap dalam visi misi dan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon ada kontrak politik dengan warga Jakarta yang sifatnya hitam putih. Misalnya, kalau saya terpilih jadi gubernur, maka urusan macet harus selesai dalam 2 tahun. Betul. Kalau 2 tahun tak selesai urusan macet, maka saya siap untuk mengundurkan diri. Nah, saya kira komitmen semacam itu perlu disampaikan oleh calon gubernur yang ada di Jakarta. Karena kalau hanya sebatas visi misi kampanye politik, ini kan normatif dan tidak bisa ditagih. Sehingga komitmen saat kampanye itu ya hanya semacam angin lalu yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan dalam eksplanasinya. Sudah sering kita dengar gubernur, calon gubernur, dan bahkan yang saat ini jadi presiden, selalu berjanji bahwa kalau jadi presiden urusan Jakarta beres, kalau kemudian jadi gubernur urusan kemacetan dan banjir, pengangguran beres. Tapi nyatanya persoalan Jakarta tidak pernah tuntas setuntas-tuntasnya. Per hari ini, pilkada di 2024, saya berharap Pramono Anung, kemudian Ridwan Kamil, termasuk Dharma Kun, adalah mereka berjanji kepada rakyat Indonesia. Dalam hitungan tahun, mereka siap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kuliah di Jakarta. Kemiskinan, tentang macet, tentang banjir. Kalau mereka tidak sanggup dalam hitungan 2 tahun, 3 tahun, mereka siap mengundurkan diri karena dinilai gagal tidak bisa memimpin. Kalau ini yang dilakukan, saya kira mantap calon gubernurnya. Nah, kita akan tunggu itu. Singkat saja, Bang Bim, apa yang ingin disampaikan mengenai ekspektasi persoalan klasiknya kita sudah lihat bersama, kita juga alami bersama yang namanya macet, banjir, ada di depan mata ancamannya. Jakarta tidak lagi akan jadi ibu kota negara, tapi Jakarta akan tetap dalam pembangunannya. Yang maju kotanya tentu juga kalau bisa kutip bahagia warganya. Oh iya, iya. Gimana? Iya, kita itu harapan kita semua ya, bahwa Jakarta akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, masyarakatnya lebih sejahtera. Itu yang keinginan kita semua di di Jakarta. Ini barometer juga, meskipun ibu kota sudah pindah ke IKN, tetap Jakarta daya tariknya luar biasa. Karena memang tidak bisa dilupakan Jakarta adalah Jakarta historis ya. Kota yang berbudaya. Kota historis, berbudaya, kota pelajar, kota wisata, semuanya ada di sini Jakarta. Jadi artinya Jakarta nggak akan mati nantinya. Apalagi nanti kalau pimpinannya pas ya, bisa mengayomi masyarakatnya, bisa maju dan juga mengakomodir semua. Ya, masyarakat itu akan lebih baik. Tapi kita harapkan juga ini belum bye-bye Anies. Insya Allah ini teman-teman ya yang ada di perjuangan, insya Allah masih ada 1 hari lagi. Masih merawat asa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Abraham. Bang Bim Benyamin, tokoh Betawi sudah hadir bersama saya di studio The Prime Show. Terima kasih. Pak Pandapotan juga terima kasih. Bung Adi Praitno, pengamat politik yang tersambung melalui Zoom bersama dengan kita. Dan pemirsa, menutup jumpa kita, kami hadirkan wawancara kami dengan Idrus Marham yang juga menyoroti mengenai Pilkada Jakarta dan pandangannya mengenai pertarungan antara Ridwan Kamil dan calon pesaingnya. Informasi ini menutup jumpa kita. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini menarik karena Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim Plus yang merupakan kader dari Partai Golkar sendiri, adalah politikus senior di sana, Bung Idrus, tinggal menunggu lawan tanding. Oke, kita sudah tahu ada calon independen Pak Dharma Pongrekun di sana. Pak Dharma, ya. Tapi di sisi lain ada nama Anies yang disebutkan menjadi perbincangan publik, bahkan dianggap ini akan menghadirkan kegentaran sendiri bagi Ridwan Kamil. Jadi konstruksi dan alur pikir yang digunakan oleh Kim adalah bahwa sistem presidensial itu sejatinya diikuti oleh penyederhanaan sistem kepartaian. Tetapi ini kan ternyata tidak. Kenapa? Karena kita ingin dalam rangka untuk menjamin kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran di tingkat pusat, maka sejatinya ya seluruh pilkada ini atau sebagian besar pilkada harus dimenangkan oleh Kim, Koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian setelah dilakukan rapat di Kim, maka keluarlah nama RK, bahwa hanya RK lah yang diproyeksikan yang bisa kompetitif dengan Anies. Bahkan apabila kita melakukan ikhtiar keras, ya bekerja keras, berpikir cerdas dan bermain taktis, kita punya keyakinan RK bisa memenangkan
pertarungan politik Pilgub DKI Jakarta, termasuk bisa mengalahkan Anies. Kita melihat PDIP mendorong nama saat ini Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana Ridwan Kamil memandang ini? Bagaimana Kim Plus memandang ini? Saya kira pertama Rano Karno, saya kira tahu semua ya bahwa Rano Karno ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat